Holding close, holding tight, let the moon slowly take over. Cinta. Ya, dengan cintalah seorang laki-laki dan wanita akan bersatu, saling jatuh cinta dan ungkapkan perasaan kepada sang gadis pujaan, serta berharap diterima. Seperti itulah situasi seorang laki-laki yang jatuh cinta pada wanita yang dicintainya. Dan dunia akan terasa lebih indah jika cinta sang lelaki pada akhirnya benar-benar diterima oleh sang gadis pujaannya. Dan dunia akan terasa lebih indah jika sang lelaki pada akhirnya benar-benar diterima oleh sang gadis pujaannya. Apalagi jika pada akhirnya seiring berjalannya waktu dapat membawa gadis pujaannya ke pelaminan untuk menjadi sepasang suami istri. Ya, seperti itulah perjalanan cinta Raditya Oloan yang mengungkapkan bagaimana dirinya memulai hubungan dengan Joanna Alexandra sebagai seorang sahabat. Namun, seiring perjalanan waktu, Raditya Oloan memutuskan untuk menyatakan cintanya dan berubah status dari sahabat menjadi sepasang kekasih. Cintanya pun terhadap Joanna Alexandra tak bertepuk sebelah tangan. Bahagia usai cintanya diterima oleh Joanna Alexandra hingga pada akhirnya takdir menyatukan mereka menjadi sepasang suami istri. Inilah Raditya Oloan dalam kenangan dan memori kisah percintaannya dengan Joanna Alexandra. Dari sahabat sampai akhirnya satu waktu yang nggak tahu kenapa ya itu aneh juga sih, tiba-tiba ya aku suka aja gitu. Aku bilang Jo, sorry ya kalau gue kecangin, cuman kok kayak gue ngerasain yang beda aja hari ini. Terus sejak itu ya kita jadi lebih dekat sampai akhirnya aku putusin untuk menjalin hubungan sama dia, pacaran lah istilahnya. Ya udah, itu pertama kali ketemu Joanna sih. Ya setelah itu nggak berapa lama ya kita deket. Tapi pas kita deket aku ngerasa nggak cocok aja. 2002 itu nggak cocok. Akhirnya kita mutusin untuk stop dan akhirnya dari 2002 itu kita jadi teman. Bahkan kesini-sininya ya sebelum saya nikah, sebelum saya pacaran, saya jadi sahabat sampai 2007. Memutuskan untuk menikah dengan Joanna Alexandra tentu sangat dipahami oleh mendiang Raditya Oloan. Bagi dirinya, pernikahan merupakan penyatuan dua kepribadian yang berbeda. Maka inti dari keberhasilannya membangun rumah tangga adalah dengan memahami betul-betul bahwa kepribadian antara suami dan istri yang berbeda merupakan sebuah kenyataan yang akan dihadapi dalam sebuah pernikahan. Maka bagi Raditya Oloan, jika sudah mengerti akan hal ini, sebuah pernikahan pasti akan berhasil. Selain memahami adanya perbedaan watak, sifat, dan karakter antara dirinya dengan Joanna Alexandra, kunci keberhasilan kesuksesan dalam rumah tangganya adalah dengan rasa saling percaya satu sama lain di dalam rumah tangga mereka. Cewek dan cowok itu diciptain itu berbeda. Jadi maunya cewek dan maunya cowok pasti beda. Kalau kita dalam pernikahan maunya sama, pasti bertengkar. Justru kesamaan dari pernikahan adalah kita mengerti akan adanya perbedaan. Nah, saat kita bisa menghormati perbedaan ini, perkawinan pasti 100% akan berhasil. Saya begitu percaya sama Joanna walaupun dia pergi sama mantannya. Saya bisa percaya bahwa ya walaupun dia misalnya di belakang pun, pada saat itu saya berpikir walaupun di belakang melakukan hal yang gak baik, tapi saya mau percaya. Ya, tapi puji Tuhannya ternyata dia gak ngelakuin itu. Saya 4 tahun menikah, saya bisa bilang bahwa saya cukup bahagia gitu. Walaupun uang juga naik turun, terus kita kadang-kadang juga berbeda pendapat, tapi karena kita taruh Tuhan di tengah, akhirnya semua belum terbaik-baik banget. Kalau ngomongin rasa syukur ke Tuhan kayaknya nggak ada habisnya deh. Soalnya bukan cuma dari masalah kawin aja ya, maksudnya dari semua yang aku udah lewatin lah, dari aku hamil lah, dari film-film aku, semuanya aku percaya banget kalau itu campur tangan Tuhan. Jadi benar-benar aku percaya kalau waktu itu aku nggak berserah sama Tuhan, aku nggak bakal bisa cerita, aku nggak bakal bisa ngomong di sini, aku nggak bakal bisa cerita kehidupan aku yang aku bukan membanggakan masa lalu aku, cuman aku tahu aku boleh ngelewatin masa lalu aku itu supaya aku sekarang bisa cerita ke orang-orang bahwa Tuhan tuh dahsyat banget. Dan kini, kisah cinta antara Joanna Alexandra dengan Raditya Oloan telah terpisahkan oleh maut. Janji untuk hidup setia hingga maut memisahkan telah dijalankan dengan baik oleh keduanya.
Dan tentu saja kisah kesetiaan kedua orang tuanya sangat berkesan baik dan positif di mata anak pertamanya, Zuriel Paris Jedidiah. Sosok ayah dan orang tua yang baik serta memberikan petua-petua dan nasihat yang baik tentu saja akan selalu diingat dan akan dijalankan oleh putra pertamanya tersebut. Selain itu, sosok Raditya Oloan di mata para sahabat juga dikenal dengan sosok yang humoris dan selalu memberikan pesan-pesan yang baik dan inspiratif bagi semua orang. Aku sih kepikiran ya, sekarang kan banyak orang yang bilang kayak continue his legacy gitu ya. Ya jadi aku kan anak pertama, jadi aku mempunyai responsibility, saya mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan Dedi. Aku sih juga pernah sih, sebelumnya aku pernah khotbah, aku sebelumnya pernah sharing ke orang lain, dan saya sih juga suka. Jadi I'm looking forward to it sih. Oke, thank you. Iya. Melihat mungkin Dedi. Susah sih melihatnya, tapi tadi aku udah bilang aku bangga banget sama Dedi. Jadi aku harusnya nggak kecewa. Punya momen apa? You have moment for Dedi. Oke. Ada my best moment sama Dedi ya. Kalau sama Dedi sih banyak banget sih ya memorinya. Pernah aku diajak khotbah sama Dedi. Aku juga pernah diajak ke Disney Park tuh, seneng banget deh aku. Aku juga selalu kalau di rumah tuh selalu kalau malam-malam suka nonton film horor tuh aku suka sama Dedi. Ya pokoknya aku senang banget lah waktu dia masih sini. Itu sih. Sempat ada rencana yang akhirnya nggak terlaksana nggak sih gara-gara mungkin sebelumnya mungkin Dedi mau ngajak kemana gitu atau gimana? Planning. Kalau itu sih enggak sih, enggak ada planning yang kayak mau pergi sini pergi sana, enggak sih. Tapi aku bisa bilang kayak ada janji Tuhan yang harusnya sih yang harusnya dilaksanakan. Tapi kita pikir karena ada janjinya harusnya sih Dedi hidup, tapi Tuhan ada rencana yang lain. Aku sih nggak ngomong-ngomong sih, aku biasanya cuman peluk aja, cuman sayang-sayangin aja. Ya karena aku percaya dia udah tahu ya. Aku percaya dia sedih, I know dia sedih banget. Tapi aku juga tahu dia bangga sama Dedi. Aku tahu dia sangat bersuka cita karena dia sekarang sudah di surga, dia sudah tidak ada rasa sakit. Itu sih, jadi aku cuma peluk-peluk aja. Support ke adik kamu juga gimana? Kalau adik-adik aku juga peluk aja sih. Menenangkan ya? Menenangkan ya? Iya. Tapi di usia adik-adik kamu, mereka udah paham belum kalau misalnya memang ayahnya udah Kalau Zeraya yang umur 10 tahun dia udah mengerti. Tapi Zoe sama Ziona yang paling kecil belum. Kak Radit tuh orangnya lucu, jahil, tapi ya gitu, serius kalau lihat tentang Tuhan dia nggak bercanda gitu. Maksudnya orangnya saklek banget gitu. Kadang-kadang ya omongan-omongannya suka ngegas gitu, tapi itu bener gitu. Bukannya dia ngegas karena dia merasa so tau atau apa, enggak gitu. Karena memang ya dia menyampaikan kebenaran gitu sih menurut aku. terakhir ketemu kapan? Wah, terakhir ketemu Kak Radit tuh udah lama banget deh. Kita sering live di Instagram. Live di Instagram. Ya, jadi ya karena pandemi kita seringnya online gitu. Iya. Jarang sih ketemu ya. Udah lama banget deh. Sejak corona kayaknya enggak. Iya. Terakhir persekutuan doa bareng gitu kita. Iya betul. Lewat Zoom itu juga. Punya kenangan apa di kalian bersama dengan Radit? Seingat nggak sih, mungkin nggak berdua banget seperti apa? Ya mungkin kalau yang kayak private banget sih kayaknya enggak gitu ya, tapi memang banyak ketemu di acara-acara gitu ya, kayak dengerin dia khotbah kayak gitu. Jadi memang dia sangat-sangat menginspirasi lah ya, dan bisa dilihat dari yang hadir hari ini pun yang merasa sangat di-bless sama kehadiran dia itu nggak bohong lah istilahnya. Orang-orang yang datang ini semua benar-benar merasa terimpact sama hidupnya Kak Radit gitu. Jadi memang sebegitu menginspirasinya gitu dia sih. Mungkin kalau orang yang lihat di sosial media dia pribadi yang serius, tapi sebenarnya dia jahil. Jahil banget. Nah, bener. jahilnya dia justru sebenarnya lagi kayak ngasih tahu dia itu sayang sama manusia gitu. Sama orang-orang dia sayang. Dan dia tuh family man gitu. Dia kalau kemana-mana pasti dia bawa anaknya gitu. Kayak anak-anak selalu nemenin dia ngajarin hal-hal yang ya kita lihat anaknya bisa ngomong kayak gitu di sosial media. Pasti dia punya didikan yang luar biasa. Betul.